Pernah nggak sih lo ngerasa aneh aja lihat desa yang dulu sepi, sekarang malah makin rame sama orang-orang muda yang balik kampung. Tapi bukan buat liburan, mereka balik buat mulai usaha. Dulu kita sering mikir, kalau mau sukses, ya harus ke kota, harus kerja kantoran, ngejar gaji tetap, hidup di tengah keramaian. Tapi sekarang banyak yang justru sadar kalau peluang besar itu bukan selalu tentang tempat, tapi cara lu lihat peluang. Gue pernah ngobrol sama temen yang mutusin balik ke desanya di Jawa Tengah. Modalnya nggak gede, cuma bekas motor bebek, 1 hektar tanah kosong milik orang tuanya, dan jaringan kecil di grup WA RT. 2 tahun kemudian, dia udah punya usaha pertanian terpadu yang bisa muter 30-40 juta sebulan. Bukan startup, bukan bisnis viral, cuma strategi sederhana yang cocok sama ritme hidup di desa. Tren kayak gini makin kelihatan. Menurut data BPS, dalam 5 tahun terakhir, jumlah pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan naik lebih dari 18%. Dan menariknya, sebagian besar datang dari generasi muda yang pulang dari kota, karena mereka sadar biaya hidup di desa rendah, peluang usaha terbuka lebar, dan kompetisi nggak seketat di kota. Masalahnya, nggak semua orang bisa lihat potensi itu. Banyak yang masih mikir kalau desa inen ketinggalan. Padahal justru di sana cash flow bisa lebih sehat, aset bisa berkembang, dan waktu lo nggak habis buat kejar target yang nggak ada ujungnya. Sayangnya, kalau mindset ini nggak berubah, banyak orang bakal terus terjebak di kota, kerja keras, tapi nggak pernah merasa cukup. Sementara yang lain, yang berani ngelihat potensi desa, pelan-pelan bangun kerajaan kecilnya sendiri. Tapi pertanyaannya, usaha kayak apa sih yang realistis dijalanin di desa, tapi bisa kasih potensi keuntungan besar? Nah, itu yang bakal kita bahas bareng di video ini. Karena mungkin tempat terbaik buat mulai usaha bukan di kota besar, tapi di tanah tempat lu tumbuh. Banyak orang pengen punya usaha, tapi nggak sadar kenapa bisnis kecil sering mentok di tengah jalan. Di desa, ini lebih sering kejadian. Bukan karena nggak ada peluang, tapi karena cara pandang soal usaha masih salah dari awal. Orang ngira kunci sukses itu cuma 2, modal dan koneksi. Padahal 2 hal itu cuma bahan bakar. Mesin utamanya tetap ada di mindset dan strategi. Banyak yang buka usaha di desa tanpa riset, asal ikut tren. Lihat tetangga jualan ayam potong laku, ikut juga. Lihat orang tanam cabai untung, besok langsung tanam cabai juga. Nggak salah, tapi kalau nggak paham alur pasar, waktu panen, dan manajemen risiko, hasilnya malah rugi bareng-bareng. Masalah lain, banyak yang masih kejebak di cara kerja orang kota. Semua pengen cepat, pengen hasil instan. Padahal, di desa ritmenya beda. Uang nggak muter secepat di kota, tapi margin bisa lebih besar kalau dikelola dengan sabar. Banyak yang gagal bukan karena usahanya jelek, tapi karena nggak tahan di fase belum kelihatan hasil. Padahal di fase itulah benih bisnis mulai berakar. Satu hal lagi, banyak yang belum ngerti pentingnya membangun nilai tambah. Misalnya, punya lahan jagung. Begitu panen, langsung dijual mentah ke tengkulak. Padahal kalau diolah dikit, jadi pakan ternak, popcorn lokal, atau tepung jagung, keuntungannya bisa naik 2-3 kali lipat. Tapi karena nggak terbiasa mikir soal value chain, banyak usaha di desa berhenti di level produksi paling dasar. Akar masalahnya sering sederhana, nggak ada pemetaan potensi. Desa punya banyak sumber daya, tanah, tenaga kerja, bahan baku, tapi sering nggak disusun jadi sistem bisnis yang terencana, akhirnya potensi besar itu cuma lewat di depan mata. Dan mungkin ini yang paling berat, sebagian orang masih takut gagal karena pandangan sosial. Kalau gagal di kota, orang anggap ya wajar, tapi kalau gagal di kampung, jadi bahan omongan. Jadi banyak yang nggak mulai sama sekali, padahal peluangnya ada di depan rumah sendiri. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan, asal lu ngerti cara kerja ekonomi lokal dan gimana nyiptain nilai tambah dari sumber daya yang udah ada. Karena kuncinya bukan soal punya ide besar, tapi gimana lo bisa melihat potensi kecil dan ngolahnya jadi mesin cuan yang berkelanjutan. Kalau lo mau mulai usaha di desa dan pengen hasil yang benar-benar bisa hidupin lo dalam jangka panjang, lo perlu paham satu hal dulu. Bisnis yang kuat itu dibangun di atas 3 pilar utama, potensi, pola, dan pengelolaan. Pilar pertama, potensi. Ini fondasi awal. Banyak orang cuma lihat apa yang belum ada di desanya, padahal kuncinya justru di apa yang sudah ada, tapi belum dimaksimalkan. Potensi itu bisa berupa sumber daya alam, kebiasaan masyarakat, atau akses lokal yang belum terkelola dengan baik. Misalnya, di satu desa banyak yang nanam singkong, tapi nggak ada yang jual olahan singkong. Artinya, peluangnya bukan nanamnya, tapi mengolahnya.
Kalau lo ngerti peta potensi, lo nggak perlu mulai dari nol. Lo tinggal melanjutkan ekosistem yang sudah berjalan dan memperbaikinya. Pilar kedua, pola. Banyak usaha gagal karena nggak punya sistem kerja yang konsisten. Di awal semangat, tapi begitu sepi pembeli, langsung kendor. Padahal pola itu yang ngebentuk ritme bisnis. Lo harus ngerti pola permintaan, kapan produk dibutuhin, kapan pasar jenuh, dan gimana menjaga cash flow di masa sepi. Contohnya, usaha pertanian. Kalau semua orang nanam di waktu yang sama, harga jatuh bareng-bareng. Tapi kalau lo ngerti pola dan bisa tanam sedikit lebih awal atau lebih lambat, margin lo bisa naik 2 kali lipat. Bisnis yang kuat selalu berdiri di atas pemahaman ritme, bukan sekadar semangat. Pilar ketiga, pengelolaan. Banyak usaha kecil mandek karena nggak punya sistem catatan dan pengelolaan keuangan yang rapi. Sering banget uang usaha nyampur sama uang pribadi. Nggak sadar kapan modal balik, kapan rugi, kapan untung. Padahal, bisnis kecil yang terkelola baik bisa tumbuh lebih stabil dibanding bisnis besar yang berantakan. Lo nggak perlu software mahal, cukup pencatatan sederhana, pembagian uang pribadi dan uang usaha, serta kontrol stok yang jelas. Kedisiplinan kecil kayak gini, efeknya besar banget. 3 pilar ini saling nyambung. Kalau lo udah bisa baca potensi, ngerti pola, dan punya sistem pengelolaan yang rapi, bisnis lo akan punya arah yang jelas. Karena di desa, yang paling penting bukan siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling paham ritme lingkungan tempat dia berdiri. Setelah lo ngerti logika dasarnya, kita bisa lanjut ke langkah-langkah praktis. 5 ide usaha yang punya potensi besar kalau dijalankan dengan cara yang tepat. Karena peta tanpa langkah cuma jadi gambar, tapi langkah tanpa peta cuma bikin lo muter di tempat. Ide pertama, budidaya ikan konsumsi terpadu. Kenapa ini menarik? Karena kebutuhan ikan di Indonesia masih jauh di bawah potensi produksinya. Lo nggak perlu kolam besar, lahan 5 kali 10 meter pun bisa dimulai dengan sistem bioflok sederhana. Kuncinya ada di efisiensi pakan dan pemanfaatan limbah. Banyak pelaku baru sekarang yang gabungin budidaya ikan lele dengan sayuran hidroponik di atasnya. Air sisa kolam dipakai nyuburin tanaman, jadi hemat air dan pupuk. Dalam 3 bulan, modal balik bisa kepegang dan seterusnya jadi cash flow bulanan yang stabil. Ide kedua, produksi olahan pangan lokal. Di desa, bahan baku melimpah tapi jarang yang naik kelas jadi produk bernilai tambah. Singkong bisa jadi keripik kemasan modern, pisang bisa jadi sel premium, kelapa bisa jadi minyak VCO. Yang penting bukan cuma produk, tapi brandingnya kemasan bersih, nama menarik, dan promosi lewat online marketplace bisa naikin harga jual 3-5 kali lipat dibanding jual bahan mentah. Mulai kecil, tapi pikirkan dari awal. Lo bukan sekadar jual makanan, lo jual cerita dan kualitas lokal. Ide ketiga, peternakan kecil berbasis pakan lokal, ayam kampung, bebek, atau kambing. Masalah terbesar peternak kecil biasanya di biaya pakan yang tinggi, padahal di desa banyak limbah pertanian yang bisa dijadiin pakan fermentasi murah. Dengan manajemen kandang yang efisien dan sistem rotasi, keuntungan bersih bisa stabil tiap bulan, dan kalau hasilnya dikemas langsung ke pasar online, margin makin lebar. Ide keempat, jasa pengolahan digital desa. Sekarang banyak UMKM di desa yang udah punya produk, tapi nggak bisa ngelola pemasaran online. Kalau lo punya kemampuan dasar desain, foto produk, atau kelola akun media sosial, ini ladang cuan yang gede banget. Lo bantu mereka tampil profesional di marketplace dan media sosial. Dengan sistem bagi hasil atau kontrak bulanan biaya operasional kecil, tapi potensi jaringannya besar. Ide kelima, agrowisata atau edukasi pertanian kecil. Tren orang kota buat healing ke tempat tenang makin naik tiap tahun. Kalau lo punya lahan luas, bisa dikembangin jadi tempat belajar tanam, petik buah, atau wisata keluarga. Mulainya nggak harus langsung besar, bisa dari konsep sederhana, petik sayur bayar seikhlasnya, atau paket kunjungan sekolah. Selain jadi sumber pendapatan, ini juga bentuk promosi alami untuk produk lokal lo sendiri. Kalau lo bingung mulai dari mana, coba pakai pendekatan 3 fase. Hari 1, pemetaan potensi. Lihat apa yang melimpah di sekitar lo. Hari 7, uji, coba kecil, bikin versi mini dari ide lo, jangan nunggu sempurna. Hari 30, ukur hasil, lihat apa yang bisa diperbaiki, lalu ulang dengan sistem yang lebih rapi. Karena bisnis yang kuat bukan hasil ide besar, tapi hasil iterasi kecil yang dilakukan terus-menerus.
Namun strategi aja nggak cukup, karena dalam dunia usaha, yang bikin orang bertahan bukan cuma rencana, tapi cara berpikirnya. Dan di segmen berikutnya, kita bakal bahas mindset yang nentuin apakah usaha lo cuma bertahan sebentar atau tumbuh jadi sumber penghidupan jangka panjang. Lo tahu apa yang paling sering ngebedain orang yang berhasil bangun usaha di desa sama yang berhenti di tengah jalan? Bukan modal, bukan jaringan, tapi cara mereka mikir tentang waktu dan proses. Orang yang gagal biasanya pengen hasil cepat. Mereka lihat orang lain sukses, langsung pengen copy-paste strateginya. Padahal, bisnis itu kayak nanam pohon. Lo nggak bisa maksa akar tumbuh lebih cepat cuma karena pengen cepet panen. Butuh waktu, pola, dan ketenangan. Mindset pertama yang perlu lo tanam, compound thinking. Setiap langkah kecil, kalau dilakukan konsisten, punya efek berlipat dalam jangka panjang. Misalnya, lo mulai usaha olahan pangan dari 20 bungkus sehari. Dalam sebulan, bisa naik jadi 50. Kalau lo terus optimalkan, desain kemasan, strategi harga, promosi lokal, dalam 6 bulan, kapasitas lo bisa naik 5 kali lipat. Kuncinya bukan ledakan besar, tapi peningkatan kecil yang stabil. Mindset kedua, risk intelligence. Banyak orang takut gagal, padahal yang perlu lo takuti bukan gagal, tapi nggak belajar dari kegagalan. Lo harus paham bedanya risiko yang bisa dikendalikan sama yang enggak. Harga bahan naik, itu risiko eksternal. Tapi nggak nyatet keuangan, nggak punya backup plan, itu risiko yang lo ciptain sendiri. Semakin lo ngerti risiko, semakin tenang lo jalanin bisnis. Mindset ketiga, delayed gratification. Nahan diri buat nggak langsung nikmatin hasil. Di banyak kasus, bisnis kecil tumbang bukan karena rugi, tapi karena pemiliknya buru-buru nikmatin keuntungan. Uang yang seharusnya muter lagi ke modal malah dipakai buat konsumsi. Padahal kalau sabar setahun aja, hasilnya bisa ngelipat 2 atau 3 kali lipat. Gua ngerti, di desa godaan paling berat itu justru datang dari sekitar. Ketika lo mulai usaha dan orang lain komentar, buat apa repot-repot, kerja aja di kota lebih pasti. Padahal mereka nggak tahu lo lagi bangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gaji bulanan, lo lagi bangun kemandirian. Jadi, daripada fokus ke seberapa cepat lo bisa sukses, coba tanya hal lain ke diri lo sendiri. Gua mau bangun bisnis yang untung cepet atau bisnis yang kuat dan tahan lama? Karena sukses di desa itu bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten ngelangkah. Karena kalau pikiran lo tenang dan logika lo jalan, langkah kecil pun bisa jadi fondasi besar buat masa depan. Jadi kalau kita rangkum dari awal, ada 3 hal besar yang perlu lo pegang kalau mau bangun usaha di desa dan benar-benar hidup dari situ. Pertama, lihat potensi dengan cara baru. Jangan fokus ke apa yang nggak ada, tapi ke apa yang bisa dikembangkan. Sumber daya di desa seringkali melimpah, cuma belum dikelola dengan strategi, entah itu hasil tani, lahan kosong, atau keterampilan warga, semuanya bisa jadi titik awal bisnis yang solid kalau lo tahu cara nyusunnya. Kedua, bikin sistem dan pola. Usaha yang kuat bukan yang paling heboh di awal, tapi yang punya ritme. Lo harus punya pola produksi, catatan keuangan, dan cara ngatur waktu yang realistis. Karena bisnis di desa nggak butuh kecepatan tinggi. Yang lo butuhin itu konsistensi. Ketiga, tanam mindset jangka panjang. Pikir kayak petani, sabar di musim tanam, teliti di musim rawat, baru panen di waktunya. Jangan buru-buru ngerasa gagal cuman karena belum kelihatan hasil. Karena setiap langkah kecil yang lo ambil, kalau dilakukan terus, bisa jadi jalan besar yang lo nggak nyangka arahnya. Dari 5 ide yang kita bahas, mulai dari budidaya ikan, olahan pangan, peternakan kecil, jasa digital, sampai agrowisata, semuanya punya pola yang sama. Kecil di awal, tapi bisa jadi besar kalau dikelola dengan logika dan ketekunan. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting. Apa langkah pertama yang mau lo ambil? Mungkin mulai riset bahan baku di sekitar rumah, ngobrol sama petani atau pelaku usaha lokal, atau nyusun rencana sederhana minggu ini. Karena nggak ada ide yang benar-benar kecil kalau lo punya niat besar di belakangnya. Dan ingat, dalam dunia bisnis dan investasi, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling paham arah langkahnya desa, bukan tempat yang tertinggal. Bisa jadi, itu tempat paling strategis buat mulai hidup yang lo mau. Karena kadang, jalan menuju masa depan justru dimulai dari tempat yang paling dekat dengan hati lo sendiri.